di antara semua misteri yang masih menghantui imajinasi manusia, ada satu yang sangat dekat, tidak tersembunyi tetapi sering diabaikan. Misteri itu adalah lautan, sebuah elemen yang menutupi 71% permukaan bumi dan menjadi bagian vital dari kehidupan. Meskipun teknologi saat ini memungkinkan kita menjelajahi bulan dan Mars, 80% bagian lautan masih belum mampu dijelajahi. Ini berarti lautan tetap penuh dengan misteri yang menarik untuk diselidiki. Sebelum menjelajahi rahasia dan misteri lautan, mari kita memahami zona-zona kedalamannya. Bayangkan, kita berada di zona terdangkal, yaitu zona epipelagik, yang memiliki kedalaman hingga 200 meter. Di zona ini, sinar matahari masih cukup untuk menunjang kehidupan jutaan spesies laut, termasuk fitoplankton yang berfotosintesis menghasilkan oksigen. Suhu di zona ini hangat dan ramah bagi makhluk hidup, sehingga banyak keindahan yang dapat dilihat. Selanjutnya, mari kita menyelam lebih dalam ke zona mesopelagik, yang berada pada kedalaman 200 hingga 1000 meter. Zona ini tidak lagi tersentuh sinar matahari. Kehidupan laut lebih terbatas karena tekanan air yang tinggi dan oksigen yang rendah. Keindahan yang terlihat di zona epipelagik mulai berubah menjadi misterius dan menakutkan. Kemudian kita memasuki zona batipelagik, atau dikenal juga sebagai zona Hadal, yang berada di kedalaman lebih dari 100 meter. Lingkungan ini sangat ekstrim dengan tekanan air tinggi dan suhu yang dingin. Namun masih ada spesies laut yang hidup di sini, termasuk makhluk-makhluk unik seperti gurita Dumbo yang menyerupai karakter dari film Disney. Zona terdalam lautan adalah palung laut dengan tekanan tertinggi dan suhu terendah. Salah satu palung laut terdalam di dunia adalah Palung Mariana yang memiliki titik terdalam bernama Challenger Deep. Kedalamannya mencapai lebih dari 11 km, lebih dalam dari tinggi 14 gedung Burj Khalifa yang ditumpuk. Indonesia sendiri memiliki 2 palung laut yang termasuk dalam 5 palung terdalam di dunia, yaitu Palung Jawa dengan kedalaman sekitar 7.450 meter dan Palung Sunda dengan kedalaman 7.280 meter. Mari kita beranjak ke sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah kisah misteri yang ada di lautan. Dari semua takhayul pelaut dan cerita rakyat bahari, sejarah legenda Flying Dutchman mungkin yang paling terkenal. Anak-anak di zaman modern akan mengaitkannya dengan serial kartun anak, yaitu SpongeBob SquarePants. Flying Dutchman beberapa kali muncul dalam serial SpongeBob SquarePants. Penyebutan Dutchman lantas menjadi tanda tanya besar, seolah seperti julukan bagi orang Belanda. Bahkan keberadaannya kerap dikaitkan dengan kisah nyata dari sejarah VOC. Sejarah legenda ini berasal dari Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan, sebuah lokasi yang dikenal bangsa Indonesia sebagai tempat singgahnya para pelayar awal Portugis dari Lisbon sebelum sampai ke Malaka. Tanjung Harapan merupakan sebuah tanjung besar yang membentang dari wilayah selatan benua Afrika. Tanjung ini populer sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal Portugis yang melakukan pelayaran menuju benua baru. Lalu, sebenarnya siapakah Dutchman ini? Mengapa cerita-cerita tentangnya sangat melegenda dan menjadi misteri? Flying Dutchman adalah salah satu legenda maritim paling terkenal di dunia. Cerita ini menggambarkan seorang kapten kapal dari Belanda bernama Hendrik van der Decken yang bekerja untuk perusahaan Hindia Timur Belanda pada awal abad ke-17. Kapten van der Decken diduga merupakan salah satu dari 2 orang yang disebut-sebut sebagai kapten dari kapal Flying Dutchman yang legendaris. Dalam satu pelayarannya ke Amsterdam, Kapten van der Decken memiliki ambisi besar untuk membangun pemukiman di dekat Tanjung Harapan. Lokasi ini dianggap strategis sebagai tempat istirahat dari ombak yang ganas selama perjalanan laut. Namun, ambisinya ini berujung pada tragedi yang sangat besar. Saat kapal mulai mengintari Tanjung Harapan, badai dahsyat melanda, mengancam keselamatan kapal dan krunya. Para pelaut memohon kepada kapten untuk berbalik arah, tetapi Van der Decken tetap bersikukuh melanjutkan perjalanannya.
Bahkan ia bersumpah akan terus maju hingga hari kiamat. Keputusan nekat ini memancing kemarahan para dewa. Sebagai hukuman, jiwa Van der Decken dikutuk untuk terjebak di kapal bersama krunya, mengarungi lautan tanpa ada akhirnya. Dalam beberapa versi legenda, iblis mendengar sumpah Van der Decken dan menjadikannya bahan kutukan. Kapal tersebut bersama seluruh awaknya dihukum untuk terus berlayar selamanya tanpa pernah mencapai daratan. Namun iblis memberikan jalan keluar kepada Van der Decken, yaitu ia dapat menebus jiwanya melalui cinta sejati seorang perempuan yang setia. Maka dari itu, setiap 7 tahun sekali, Van der Decken diizinkan untuk berlabuh dan mencari cinta sejatinya. Jika berhasil, kutukannya akan berakhir dan ia akan memperoleh keselamatan. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa kutukan ini dimulai karena konflik internal di kapal. Ketika badai melanda, beberapa kru memberontak untuk melawan keputusan Van der Decken, dan konflik tersebut memuncak ketika sang kapten membunuh pemimpin pemberontak dan melemparkan tubuhnya ke dalam laut. Tindakan ini dianggap sebagai dosa besar yang menyebabkan kapal dan seluruh awaknya dikutuk untuk menjadi hantu yang selamanya mengarungi lautan. Legenda Flying Dutchman tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam laporan penampakan. Banyak pelaut mengklaim telah melihat kapal ini di tengah lautan. Flying Dutchman digambarkan sebagai kapal tua yang bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, berlayar tanpa tujuan di tengah badai. Kisah King George V yang menyaksikan kapal Flying Dutchman adalah satu peristiwa paling terkenal terkait legenda kapal hantu ini. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1881 ketika King George V yang saat itu masih seorang pangeran muda bernama George of Wales sedang menjalani pelayaran di kapal HMS Batch County bersama saudara laki-lakinya Pangeran Albert Victor dan awak kapal lainnya. Pada suatu malam di dekat perairan pantai Australia, beberapa awak kapal HMS Batch County melaporkan melihat cahaya merah terang yang aneh dari kejauhan. Cahaya itu menurut para saksi perlahan berubah menjadi siluet sebuah kapal tua dengan layar penuh yang tampak megah namun sekaligus menyeramkan. Kapal itu bergerak seolah meluncur di atas air dengan kecepatan yang sangat-sangat mustahil, mengingat angin malam itu hampir tidak tertiup sama sekali. Keheningan laut yang sebelumnya damai kini berubah menjadi momen yang penuh ketegangan dan keheranan. Pangeran George yang saat itu berada di dek bersama kakaknya, Pangeran Albert Victor dan beberapa awak lainnya ikut menyaksikan fenomena tersebut. Dalam catatan pribadinya, George menulis pengalaman itu dengan sangat jelas, yang berbunyi, pada pukul 4 pagi, Flying Dutchman melintas. Sebuah cahaya aneh merah menyala menyorot. Di tengahnya terlihat jelas tiang dan layar kapal tua berusia berabad-abad. Penampakannya begitu nyata dan tidak dapat disangkal oleh siapapun yang melihatnya. Namun penampakan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit mengambang dalam pandangan mereka, kapal tua itu menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh malam. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya kegelapan yang kembali menguasai lautan. Para saksi termasuk Pangeran George dibiarkan dalam keheranan, ketakutan, dan kekaguman atas apa yang baru saja mereka lihat. Lebih dari 13 awak kapal melaporkan melihat hal yang sama, membuat kisah ini sulit dianggap sebagai delusi atau imajinasi semata. Beberapa bahkan menggambarkan kapal itu dengan detail yang serupa dengan yang digambarkan oleh Pangeran George V. Namun kisah ini tidak berakhir hanya sampai di sana. Tak lama setelah penampakan Flying Dutchman, insiden tragis terjadi di kapal HMS Batch County. Seorang pelaut yang menjadi saksi pertama penampakan tersebut jatuh dari tiang kapal dan tewas seketika. Insiden ini memicu ketakutan di antara kru lainnya yang percaya bahwa Flying Dutchman membawa kutukan atau merupakan pertanda kematian. Penampakan kapal legendaris ini tidak hanya menjadi salah satu momen paling menyeramkan dalam kehidupan Pangeran George, tetapi juga tercatat dalam jurnal resmi pelayar HMS Batch County. Kejadian ini kemudian menjadi bagian dari legenda Flying Dutchman yang semakin memperkuat reputasinya sebagai kapal hantu yang menebarkan teror di lautan. Hingga hari ini, kisah tersebut tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, mengaburkan batas antara mitos dan kenyataan.